Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kali ini cerita untungs mau ajak jalan-jalan ke Eropa, bukan untuk wisata, tapi untuk menengok saudara kita yang ada di Kiev, Ukraina. Mereka saat ini sedang mengungsi di KBRI Ukraina karena invasi dari Rusia. Sedikit yang aku tahu mengenai latar belakang Ukraina adalah, jadi Ukraina adalah sebuah negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet atau sekarang Rusia, yang telah melepaskan diri dan merdeka pada tahun 1991. Ukraina dan juga Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki masa lalu yang panjang, rumit dan kadang diwarnai konflik. Tapi kali ini, Moskow mengambil langkah untuk melakukan invasi besar-besaran. Nah, sesaat lagi kita akan bersama Mas Denny, warga negara Indonesia pekerja di Ukraina yang sedang evakuasi di KBRI bersama keluarganya. Seperti apa sih suasana di sana? Dan bagaimana kondisi mereka sampai saat ini? Selengkapnya, yuk kita simak. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk ambil hal baik dari tayangan ini. Kalau misalkan kayak darurat banget nih, kadang-kadang kalau dia nemu nih ada anak muda atau anak laki gitu, di stop, disuruh buka bajunya, langsung suruh, entah kenapa gitu ya, malam-malam tuh jam setengah tuh hati tuh nggak enak gitu, terus buka-buka handphone, terus baca punya dia DM di Instagram, "Fun, go now, go evacuate now go gitu, just run gitu." Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan cerita untungs. Dan dengan juga saat ini kita mendengar terjadi perang di Eropa, lebih tepatnya yaitu di Ukraine, karena mendapatkan invasi dari Rusia. Dan banyak sekali fakta-fakta yang kita dapatkan, ya berupa video, berupa cerita, dan juga gambar, ya menyedihkan sekali bagaimana keluarga harus terpisah, bagaimana korban yang ada di sana gitu ya. Nah, sebelum kita akan ngobrol dengan satu keluarga Indonesia yang qadarullah terjebak di dalam tengah pertempuran tersebut, kita lihat dulu video berikut ini. Ya teman-teman semua, barusan sudah lihat pastikan video yang kita tampilkan, dan tentunya juga apakah keadaannya benar-benar horor atau tidak di sana. Dan kedua, karena ada juga ternyata keluarga Indonesia yang sekarang sedang berada di Ukraina, dan keluarga ini posisi di KBRI kalau nggak salah untuk mengamankan diri gitu. Tapi kita tanya langsung aja, ini ada keluarga Mas Denny dan juga Mbak Dinda. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam. Mbak Vanda. Dinda betul kan? Mbak Manda? Mbak Dinda, Vanda. Ya, jadi Mas Denny dan juga Mbak Vanda gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan penyerangan kayaknya serem banget, bom segala macam. Nih, ini kita lihat terus senyum-senyum begini nih, kayak nggak tegang gitu. Deg-degannya di sini senyum aja gitu. Soalnya ini skill. udah capek. Oh, ini skill ya. Berarti sering main sosmed ya. Kayak kemarin kita lihat beritanya Mbak Vanda itu lagi ngeliput lagi begitu, tapi masih senyum gitu. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya nih, ini sekeluarga ini kenapa bisa ada di Ukraina? Tugas ya, kerja. Saya kerja ke Ukraina di oil and gas Ukraina. Terus ya udah sekalian aja bawa anak istri kan. Di sana udah berapa tahun, Mas? Setahun lebih lah dari mulai lalu Desember 2020. Kita baru ini sebenarnya. Sebelumnya kita di Malaysia. Oh, justru ini baru pindah ke Ukraina. Baru setahunan. Desember 2020. Di kota mananya nih? Di Kiev. Di Kiev. Oh, di ibu kotanya berarti ya?
Ibu Iya, kota ya. Ibu yang kota. dikepung ini. Oh, di Kepung ya. Nah sekarang kalau boleh tahu ini kan sekarang di KBRI ya sekarang ya. Iya di KBRI. Ada berapa warga Indonesia yang di sana? KBRI itu ada sekitar 79 apa 80 WNI dengan diplomat dan keluarganya lah ya. 79, 80. Waduh lumayan tuh. Berarti harus luas juga tuh. 80, 79 atau 80-an saya mungkin 80-an lah. 80-an ya. Itu menampung nih KBRI semua itu. Iya menampung. Karena kan ada yang anak kecil juga, ada yang bayi, balita. Bayi nggak salah ada 3 atau 4 gitu, balita ada 3 juga. Nah, kalau posisinya sekarang Kiev gimana nih keadaannya nih? Udah siaga 1 atau gimana gitu di sana? Udah nggak ada siaga-siaga Udah nggak ada lagi, siaga. udah darurat militer di sini. Ini oh gitu. Kan saya lihat di video katanya diungsikan tuh beberapa warga tuh ada yang keluar itu terus kemudian perpisahan keluarga gitu. Itu maksudnya gimana ya? Ya itu jadi pas kalau nggak salah kemarin itu si Zelensky presidennya Ukraina gitu ya. Karena mungkin dia sedih juga kali ya, nih kok nggak ada yang bantuin gua Iya. gitu kan. Rame-rame nggak dibantuin tapi. Terus akhirnya dia bilang pokoknya semua warga Ukraina yang cowok umur 18 sampai 60 itu wajib untuk ikut Perang. untuk ikut dipersenjatai lah, dikasih ini gitu. Jadi memang sebenarnya banyak juga yang volunteer gitu ya, yang untuk ikutan. Tapi banyak juga kan yang ada keluarganya, yang masih punya baby gitu kan, ada yang masih punya anak. Ya mereka harus berpisah, harus berjuang untuk negaranya masing-masing gitu, negaranya mereka gitu kan. Jadi ya sedih juga sih ngeliat ngecek teman-teman orang lokal di sini juga, ya harus ngungsiin keluarganya dulu ke luar, habis itu mereka balik lagi untuk berjuang gitu. Ya semangatnya lumayan oke juga. Oh jadi warga yang laki-laki juga standby di kota untuk mempertahankan kotanya? Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, tapi dipersenjatai nggak? Dipersenjatai. Kalau misalkan kayak darurat banget nih, kadang-kadang kalau dia nemu nih ada anak muda atau anak laki gitu, di stop, disuruh buka bajunya, langsung suruh Kasih senjata udah. senjata, ayo ikut perang gitu. Gitu. Makanya, Iya. makanya banyak yang kabur juga karena mungkin Banyak mereka sembunyi, punya sembunyi di bunker atau di banyaklah tempat posisi-posisi yang kita juga nggak tahu sebenarnya di mana ya, kalau apalagi WNA kita nggak tahu gitu kan. Jadi mereka ya itu mungkin karena alasan ada anak atau apa ya, bayi-bayi gitu kan, mungkin ada yang biasalah ya kan, suami mungkin jadi banyak yang kabur gitu. Jadi tapi ya kalau ketemu di jalan ada yang emergency gitu, udah langsung kayak misalkan dia nyetir bus gitu, udah kalau emergency dia di stop si busnya itu. Si busnya langsung on the spot langsung. On the spot. Waduh. Yang kita dengar sih kayak gitu ya kemarin-kemarin nih. Jadi saking mereka karena memang reserve reserve army ya dibilangnya. Reserve militernya itu 200.000 orang, itu ya hampir semua cowoknya gitu. Oh, mau sedikit ya berarti ya sebenarnya, nggak terlalu banyak ya? Nggak, reserve army 200.000 itu yang memang on call ya. Tapi tetap aja kurang kan, dan 200.000 tetap aja kurang. Akhirnya semua laki-laki yang umur 18 sampai 60 itu harus ikutan. Tapi ada pengecualiannya sih. Kita baru dapat lagi pengecualiannya dari mereka gitu kan. Ada yang misalnya single father gitu. Jadi ya gimana? Misalnya anak-anaknya nggak mungkin ditinggalin kan, atau punya anak lebih dari 3 gitu, itu ada pengecualiannya. Tapi pengecualiannya benar-benar keluar pengecualian itu sekarang baru-baru ini keluar gitu. Nah, ketika waktu pertama kali ada penyerangan gitu, lihat sesuatu nggak? Apa mungkin tiba-tiba denger bunyinya, apa lihat pesawatnya gitu nggak? Kalau saya sebenarnya taunya dari ini teman saya orang Ukraine, dia janji sama saya kemarin ya nih, pas saya kan lagi hari Rabu tuh lagi jalan-jalan, itu beberapa jam sebelum diinvasi itu yang saya bikin video lagi adalah pokoknya gitu. Terus nah itu dia bilang, Van, aku udah di call pemerintah untuk siap-siap besok
maju ke medan perang. Mbak. Kamu packing sekarang, siap-siap. Nanti besok saya kabarin kamu kalau harus udah pergi gitu. Entah kenapa gitu ya, malam-malam tuh jam setengah tuh hati tuh nggak enak gitu. Terus buka-buka handphone, terus baca punya dia DM di Instagram, Van go now, go evacuate now go gitu. Just run gitu. Dia bilang Itu jam 3 pagi ya? jam setengah 2. Oh, setengah 2. Iya, sebelum ada sirine itu ya aku udah sat udah kayak mimpi, ini beneran kita jadi beneran. Nah, iya kamu nggak dengar ada explosion? Enggak gitu kan. Ada explosion gitu. Banyak yang dengar, warga saya juga dengar gitu. Ini saya udah di call kayak gitu kan. Oh gitu. Ya udah kita siap tuh sekitar jam 4:30 ya. Sekitar jam 5. Ya? Enggak, belum. Jadi sebenarnya di tempat kita tuh aman tentram gitu ya. Benar tidur pulas jam 5 itu ada telepon dari teman di Jakarta. Telepon berkali-kali. Ini orang kok nelponin, mesti jarang nelpon gitu. Tiba-tiba telepon berkali-kali gitu kan. Oh, pasti ada yang penting gitu kan. Diangkat jam 5 kurang gitu. Terus dia tanya, "Den, gimana? Nggak kenapa-napa? Emang ada apaan?" gitu kan. Itu Putin udah declare war gitu, katanya ada peledakan di Borispil sama di Kresatik, katanya Kresatik itu kayak jalanan protokolernya gitu ya. Nggak tahu benar apa enggak. Ya udah langsung bangun ngelihat suasana di luar. Biasa aja awalnya kan, nggak ada apa-apa sih nih, kok biasa aja gitu, masih bingung gitu kan, nih ada apa nih, emang benar. Abis itu kita mulai teleponan lah sama teman-teman kita yang di KBRI kan, yang kerja di KBRI, benar apa enggak, mungkin mereka kan lebih cepat dapat ininya kan, atau teman-teman kita yang lain gitu kan. Benar ternyata udah mulai packing, run back lah gitu. Siapin dokumen semua lengkap, jangan terlalu berat dan lain-lain gitu kan. Ya. Apa aja yang bisa dibawa, yang cuman ini aja ya, seadanya lah, maksudnya secukupnya aja, kayak tiga buat 3 kali kali. Ya kita cuman bawa 2 lapis baju sih. Loh, Paling mikirinnya anak-anak gitu. Ya mereka kan ini takutnya dingin gitu kan, terus selimut apa segala gitu kan, soalnya lagi musim dingin gitu. Ya, terus kita pakai baju lapis-lapis lah, maksudnya kan, jadi bisa ya tuker depan gitu. Ya seperti itulah berjuang. Nah, Ya udah terus go-nya kemana, Mbak? Waktu go itu perginya kemana? Ke KBRI? Oh enggak, yang si temennya Vanda itu pas bilang go, pokoknya go aja keluar gitu, pokoknya jangan di Kiev gitu. Kalau kita memang dari awal udah sepakat lah gitu ya. Kalau misalnya kenapa-napa, kita ngumpul di KBRI gitu. Pokoknya ya karena kan orang Indonesia di sini kan nggak banyak juga ya. Iya. Kita mikirnya cuma 20-30, ternyata ada juga 80 gitu. Ada banyak yang datang juga dari daerah lain. Terus ada yang turis nyangkut juga, yang harusnya dia datang flight hari itu jadi nyangkut gitu kan. Ada berapa lah kita ketemu yang cuma turis gitu. Ya udah, habis itu kita lihat lagi keluar. Ternyata benar, kayak di bawah kita kan ada pom bensin. Iya. Itu panjang banget. Mulai pada ngantri. Panjang banget itu. Macet. Ngantrinya panjang, habis itu awalnya tuh traffic tuh biasa gitu ya. Kayak biasa aja itu. Tapi kok macet banget, nggak jalan-jalan gitu. Wah, ini ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar. Terus habis itu sirine muncul. Lama sih di sirine. Karena dari tempat kita ada metro, ada subway gitu, nggak jauh lah, sekitar 1 kilo gitu. Jadi emang kedengeran, emang sirinenya kan di subway itu pasti ada, karena itu kan shelter juga ya, dual function ya, dari zaman Soviet bisa dijadikan bunker juga gitu. Dengar nggak? Kedengeran jelas banget. Lama-lama makin biasa. Jadi udah mulai sirine, ya udah kita udah mulai
sedikit panik sih, maksudnya Ternyata beneran Ini- gitu ya. oh ini beneran apa mimpi apa gimana ya, kita gimana ya, udah tapi tetaplah sesuai dengan plan. Kita udah Siap. janjian gitu sama teman, kalau ada apa-apa lo jemput gue ya gitu. Ya udah kita teleponan, akhirnya pergilah kita ke KBRI gitu. Iya. Waduh. Waktu ngepak itu ada perasaan panik gak sih? Jawa apa biasa aja? Mas, Apalagi ini pas abis sirine gak lama pesawat tempur di atas kita banyak banget. nah itu. Ada pesawat tempur. Itu aduh, makin kayak ketakutan ya. Aduh, masa tiba-tiba dibom, kita nggak lucu banget, belum selesai packing, mau pikiran udah macam-macam deh. Mana kita nggak tahu kan, ini gimana cara ke sana kalau macet gini? Pasti kan taksi udah susah. Taksi nggak ada, kita udah coba, nggak ada yang available. nggak ada yang available. Oh, jadi gimana tuh? Jadi mobil juga macet ya? Untung teman udah lama tinggal di sini gitu, jadi dia lebih lihai lah, lebih tahu jalan-jalan gitu kan. Jemput kita. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah pas mereka jemput kita dan kita ke KBRI, nggak ada masalah. Cuman memang untuk packing beberapa minggu sebelumnya kita udah siap sih, yang pasti dokumen tuh udah gua siapin gitu semuanya, paspor apa segala. Kayak apa namanya, kayak sertifikat yang lain lah gitu, yang penting gitu, udah siapin satu tas. Cuman memang baju tuh kayak jadi nggak ya, kayak nggak pengen gitu. Cuman udah gue suruh kan sama Vanda gitu kan, udah packing aja. Cuman dia tetap aduh kayaknya enggak gitu. Jadi apa namanya, besok gitu kan. Akhirnya udah kita kayak packing nggak juga. percaya gitu bakal beneran diserang gitu. Iya, tadi benar, ternyata taktiknya dirubah-rubah sama dia. Loh, sebenarnya udah ada info kalau mau diserang tuh udah diinfo. Maksudnya jadi warga udah tahu kalau mau diserang Rusia gitu. Enggak ada. Belum tahu kan dari dulu kan gosipnya memang kayaknya panas, mau perang segala macam. Yang sampai saya ingat dulu waktu ada pesawat MH di Malaysia itu yang lewat Ukraina sempat ditembak dulu tuh, katanya ada urusannya sama itu juga tuh kan. Ya perangnya begitu-begitu aja gitu, apa namanya, tegang-tegangan gitu kan gitu. Tapi kalau untuk penyerangan yang sekarang udah diinfo, udah diinfo mau kejadian apa enggak tuh, ada invasi? Jadi ini teori pribadi aja ya, bukan nggak tahu apa aslinya fakta gimana gitu ya. Memang kan yang dari mulai MH17 itu kan itu memang setelah revolusi kan, Ukraina tuh revolusi, digantikan presidennya yang pro Russian ke lebih ke pro Ukraine gitu kan. Dan itu Rusia mulai bergerak ke daerah, mulai mencaplok Crimea dan mulai mensupport pro separatisnya yang pro Russian ya, yang di daerah Donetsk, daerah Donbas lah gitu. Nah sejak itu memang ada kejadian yang macam-macam. Akhirnya kan ada perjanjian Minsk lah gitu ya. Which is ya dua-duanya jangan serang, kita gencatan senjata, syaratnya begini-begini gitulah gitu. Nah ya selama 2014 itu memang begini-gini aja gitu, nggak ada, mungkin ada tembak-tembakan ya udah, cuman nggak kenapa-apa, di berita tuh nggak ada apa-apa, cuman emang daerah situ memang daerah konflik gitu, cuman nggak ada perang maju ke kiri atau maju ke kanan gitu kan. Nah kita kalau dari dalam dari dalam kotanya sendiri atau negaranya sendiri itu kita ngelihat nih banyak, mulai mulai Desember kemarin tuh kan lebih dipancing, dipanas-panasin kan, mulai nambah pasukannya di daerah ini, NATO mulai ngomong gitu kan. Nah ini kok eskalasinya dibuat perbesar, dan dari mulai situ tuh udah sebulan 2 bulan sebelum sekarang ini nih, Putin tuh selalu bilang kita nggak akan invasi Ukraina asal Ukraina nggak masuk NATO lah istilahnya. Memang kan Ukraina pengen masuk NATO dari sejak 2014 itu. Tapi ya jadi benar-benar chicken and egg ya, siapa yang salah kita nggak tahu gitu. Gertak-gertakan, provokasi, ya tahu sendiri lah ya. Ini kan highlight. Ini kayak baper-baperan ya? Iya, benar. Ya akhirnya mungkin kalau kita lihat posisi Putin serba salah mungkin. Maksudnya ya udah, gue dari kena sanksi,
perjanjian Minsk sudah Langgar. udah dilanggar, ya udah mungkin full invasi aja lah, sekalian kita turunin pemerintahannya. Cuman ya itu kita balik lagi, dari dulu orang Ukraina yang kita tanya itu sedikit sensitif memang, mereka tanya tentang ini, tapi mereka Mungkin trauma ya kan, mereka zaman Uni Soviet itu kan kayaknya gimana banget gitu. Terus presiden yang terakhir juga mungkin gimana banget gitu. Jadi aduh, kayaknya kalau ditanya soal itu kayaknya apalagi dengar nama Putin ya. sedikit sensitif. Cuman mereka juga yakin Rusia nggak akan nyerang gitu, nggak akan. Di sisi lain mereka tuh kayak ada sisi nggak bakal nyerang gitu. Jadi kalau teori gue nih ya, nggak sesimpel ini kayaknya gitu. Maksudnya gue pengen nyerang Ukraine, soalnya buat Rusia tuh nggak ada untung-untungnya buat nyerang Ukraine gitu. Mereka kena sanksi, kena harga ekonominya jatuh, Nord Stream-nya di stop gitu kan. Jadi nggak ada untung-untungnya sebenarnya, dan ini juga saudara mereka juga gitu. Jadi logicalnya tuh belum nyampe, mungkin lebih ada sesuatu gitu mungkin ya. Yang kita nggak tahu, mungkin udah hanya Putin dan Tuhan yang tahu mungkin ya. Dan mereka yang tahu mungkin yang besar Yang di Indonesia bingung, tiba-tiba perang gitu kan, maksudnya. Ya saya juga bingung, Mas. Tiba-tiba perang gitu. Jadi ibaratnya kayak akhirnya kan dapat kesimpulan-kesimpulan yang kalau nggak salah kesimpulan garis besar ya, karena nggak mungkin nyeritain detail kan, dan juga ketika orang Indonesia tahu pun nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kadang-kadang mungkin ya urusan mereka lah gitu, seolah-olah gitu kan. Kayak dulunya satu negara Uni Soviet kalau nggak salah ya. Kemudian pecah, Rusia dan Ukraine, si Ukraine ini malah kepengen ke NATO. Yang tentunya juga si Rusianya kan patah Warsawa, jadi baper karena dia mau ke NATO gitu intinya dong ya. Inti simpelnya gitu ya. Tapi pasti ada yang lebih parah. Diberitakan itulah simpelnya, tapi kayaknya terlalu masa gara-gara itu perang sih gitu kan. Padahal saudara gitu kan. Tadi kata juga Bapak juga bilang tadi, ada yang tinggal di Ukraine pasti ada saudaranya juga di Rusia gitu kan. Rusia banyak banget. Rata-rata begitu. Cuma dibatasi negara, padahal mereka sebenarnya udah seperti satu daerah doang kan, kayak ya nggak, malah lebih dekat daripada Jakarta Malaysia seolah-olah, karena kan batasnya darat ya. Iya. Kalau bagian timur ya, kayak di daerah Donbas, Luhansk, Kharkiv tuh memang apa sih sebenarnya perbatasan ini. Kalau Kiev kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah Ukraine ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau warga sendiri mereka memang kepengen jadi negara Rusia apa kepengen Ukraine? Kepengen Ukraine. Oh, mereka nasionalismenya udah tumbuh. Sangat nasionalis, apalagi generasi-generasi yang sekarang gitu ya. Mereka udah pro West banget gitu. Apa ininya? Apa keuntungannya kalau misalnya misalkan gini kan, kalau gara-gara ikutan NATO aja jadi perang gini, pasti ada something yang lebih menguntungkan ketika join dengan NATO gitu. Kalau di warga Ukraine kenapa emang kalau misalnya join dengan NATO tuh apa keuntungannya? Keuntungannya nih gue nggak ahli ya bagian ini ya, cuma tapi maksudnya biar ada kita biar ada tahu-tahu dikit lah gitu. Jadi kan yang tadi itu kan konflik ya di daerah Donetsk, di Donbas dan Crimea itu kan. Crimea itu kan sebenarnya bukan konflik, udah aneks sebenarnya. Jadi Rusia itu udah menduduki, cuma secara internasional itu masih daerah Ukraine. Tapi orang situ udah Russian gitu, maksudnya orang Rusia gitu. Ukraine pun nggak berani untuk nyerang ke situ karena ya emang militer Rusia udah di situ gitu. Kenapa pengen jadi NATO? Karena kan salah satu NATO itu bakal melindungi semua negara NATO kan kalau diserang. Ini enggak. Kok Ukraine nggak dilindungin? Lah kan Ukraine bukan NATO. Oh jadi belum? Nggak mau. Belum diterima. Dari 2014 nggak diterima. Lah kok kenapa diserang kalau dia bukan NATO? Nah itu makanya kan secara garis besar kan ada apa nih, ada udang di balik batu kan, ada batu di balik udang gitu kan.
Jadi konflik yang sebenarnya juga warga juga nggak clear figure apa ini masalahnya sebenarnya kan berarti cuma gara-gara NATO doang gitu, tapi juga belum juga anggotanya, tapi katanya Putin baper gara-gara dia mau masuknya ke NATO bukan patah masalah, tapi kok ngapain perang kalau gitu ya? Ya, itu ada cerita lebih besarnya sih kalau menurut gua gitu. Cuman NATO itu mungkin untuk dibuat di media dan dibuat lebih lebih orang mikirnya oh kayak gini doang gitu. Tapi ya makanya si Zelensky itu kan pas mulai invasi US kan bilang sorry nih kita cuman bisa ngirim pasukan ke daerah NATO doang. Jadi mereka kirim ke Poland, ngirim ke ini. Cuman kita nggak bisa masuk Ukraine. Makanya Zelensky ngerasa ditinggalin sendiri gitu kan. Yang selama ini Amerika berkuar-kuar, oh jangan tuh, jangan itu, tiba-tiba ditinggal sendiri gitu. Aduh. Kirim senjata doang ya. Cuman ya dibantu kirim senjata. Tapi kan nggak butuh senjata yang pakai siapa? Jadi cuma di ghosting doang sebenarnya. Ini soalnya yang perang orang sipil kan kasihan, mereka nggak biasa nembak. Ya kita sih karena di sini ya kasihan sih. Kasihan sih. Ngeliatnya soalnya mereka Sedih, tuh baik betul. banget sebenarnya. Mungkin apa sih muka Rusia gitu kan gahar ya, kayaknya nyolot banget gitu ya. Tapi sebenarnya baik-baik. Baik-baik ya. Baik. Culture kekeluargaannya tuh kayak Indonesia malah kalau saya bilang. Oh gitu ya. Iya, masih ngelindungin keluarga, masih ya gitu deh, nggak individual. Dan mereka juga lebih ya mereka memang kayak lebih beragama kan di sini juga gitu. Oh di sini beragama ya. Kalau di kan di Rusia kebanyakan komunis nggak salah ya. Dulu sebenarnya mereka tuh kan ortodoks kan. Ortodoks ya. Kalau di Ukraine Ukraine ortodoks 9. sama juga sebenarnya mereka nih. Iya, sama. Di sini juga ada gereja-gereja Rusia di sini, ortodoks. Ada Masih gereja, ada istilahnya gereja apa ya, gereja sucinya yang di Kiev ini. gerejanya Putin juga kalau nggak salah. Oh ya Allah. Jadi emang sebenarnya sih ya udah kita meraba lagi temen-temen. Sama ya kita ya pokoknya yang kita tahu NATO ternyata bukan gitu. Bisa aja mungkin ada sebab lain yang ya politis ya mereka sendiri yang tahu ya. Nah ini pertanyaan kita nih gini, kenapa waktu tahu udah mau diinvasi kalian nggak pulang? Tapi memang teman-teman aku yang Ukraine udah ada yang di bunker. Jadi mereka live. Aku sempat komunikasi mereka. Saya baik-baik aja. Kamu di mana? Kenapa kamu nggak evakuasi? Apa ya biasa bertanya-tanya gitu. Oh kita di embassy. Oh oke, semoga aman gitu.